Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang kuis yang telah kalian lakukan beberapa hari yang lalu ya. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang apa sih the communicative purpose of formal invitation. Jadi tujuan dari komunikasi formal invitation adalah to invite someone to attend a certain event in an official or formal situation. Jadi sudah jelas tujuannya adalah untuk mengajak seseorang untuk menghadiri sebuah event tertentu ya secara resmi. Nah, struktur generik dari teks ini tentunya yang pertama adalah invitee, kemudian body of invitation. Invitee itu ya orang siapa yang akan diundang, kemudian body of invitation. Di situ dijelaskan occasion, ya undangannya untuk apa. Kemudian ada day and date, time, and also place or venue atau tempat ya. Dan terakhir juga ada si pengundang, inviter. Berikut ini adalah soal yang kemarin sudah kalian lakukan ya di Sway Office kemarin. Kita lihat ya di sini. Ini bentuknya tentunya formal ya. Ada an exclusive invitation, Mr. Jane, kemudian Chair Singapore Art Museum. Jadi dia akan melakukan sebuah kegiatan dengan mengundang beberapa partisipan untuk hadir di dalamnya. Ini adalah sebuah teks berjenis formal invitation. Nah, kita lihat ciri-cirinya apa dari teks tersebut. Semuanya harus berdasarkan apa yang kita lihat dan kita ketahui tentang sebuah formal invitation. Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang ciri-ciri dari sebuah teks berjenis formal atau karakteristik of formal invitation. Nah, di sini based on the text we can conclude that formal invitation it is written in the second person. Tidak tepat ya, karena formal invitation itu ditulis berdasarkan orang ketiga, the third person. Maksudnya the third person di sini adalah orang ketiga tunggal ya, she atau he. Yang kita lihat yang berwarna kuningnya, the address is written at the bottom of the invitation and the date of writing is not given. Ya, ini sudah benar. Kemudian the simple present tense is used, pastinya karena ketika kita mengundang ya pada saat kejadiannya akan terjadi pada saat akan dilakukan ya. Jadi simple present secara general. Kemudian ada singkatan RSVP yang berarti ya meaningnya please reply. Ini diletakkan di bawah dari surat tersebut. RSVP sendiri berasal dari kata bahasa Prancis ya, s'il vous plaît, respondent s'il vous plaît, yang artinya please reply. Kemudian the complimentary close atau penutup closingnya biasanya dengan yours sincerely atau yours faithfully, itu boleh, atau faithfully yours, sincerely yours, sama aja. Dan the date of writing is given but the year is omitted. Ya, dalam secara umum untuk formal invitation memang tidak mencantumkan tahun ya, jadi hanya
tanggal dan bulan. Itu pun tidak ditulis angka ya, tidak berupa angka. Biasanya dia berupa kalimat ya. Kemudian the writer's address appears in the special place, tidak ya. And there is signature. Dua yang terakhir ini bukan merupakan karakteristik dari formal invitation. Jadi yang tepat adalah yang berwarna kuning ini. Oke, benar-benar dipahami ya. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Kita lihat di sini ada sebuah ya undangan. Kita lihat dulu nih, pertanyaannya menyatakan ini undangan yang tidak resmi ya. Berarti kita diminta untuk apa sih karakteristik dari undangan yang informal. Kita lihat nih apakah ini informal atau formal. Oke, ternyata ini adalah informal tadi ya. Nah, untuk informal ciri-cirinya seperti yang tercantum dalam tulisan berwarna kuning di sini ya. Use nicknames or initials in the name field. Ya, itu udah benar. Kemudian ini yang benarnya dulu deh ya. It is more casual and spontaneous. Tentunya lebih casual dan spontan bahasanya pun ya. It is used when communicating with friends or family, either in writing or in conversation. Kemudian the tone of informal language is more personal than formal language. And then use more informal phrasing to extend the actual invitation, such as invites you to. Nah, seperti itu. Jadi kalimatnya kalimat-kalimat atau frasa yang digunakan tentunya lebih familiar dan lebih apa ya, lebih mendekati kepada keakraban di situ ya. Kata I invite you to attend berbeda dengan kalimat yang digunakan di formal. Jadi, kalau untuk formal language biasanya dia menggunakan kata you are invited atau you are cordially invited. Itu sudah menyatakan frasa yang digunakan dalam bentuk formal invitation, sangat berbeda dengan yang informal. Selanjutnya untuk yang soal berikut ini adalah bentuk surat ya, langsung di sini konteksnya di sebuah institusi ya. Formal invitation. As the principal of Gayatri Divisionary School in Delhi, which is holding its 40th Founders Day celebration at 6 p.m. Now, in the school auditorium, they signed an invitation card to be sent to the parents and other invitees. Jadi kalau kita ngelihat nih dari statement di awal bahwa ini adalah sebuah institusi yang ingin atau bermaksud mengundang semua orang yang terlibat di dalamnya, baik itu para orang tua ataupun dari institusi lainnya, karena mereka akan melakukan sebuah selebrasi atau perayaan. Kita lihat nih di atas ya, the principal, staff, and students of Gayatri Devi Senior Secondary School Delhi, nama institusinya ya, cordially invite you to their 40th Founders Day celebration. Selebihnya di sini tercantum waktu ya, tanggalnya juga, dan venue-nya atau tempatnya di mana. Nah, kalau kita melihat seperti ini berarti apakah pertanyaan yang muncul ya, kita lihat who is the sender of the letter?
Apakah itu the principal of Gayatri Devi Senior Secondary School himself or herself? Apakah yang kedua staffnya? Apakah siswanya? Apakah the principal and the staff? Atau semua member of Gayatri Devi Senior Secondary School? Jawaban yang tepat adalah yang terakhir, all members of Gayatri Devi Senior Secondary Schools. Kenapa? Kita lihat nih di sini. Di sini tercantum ada the principal, staff, and student. Jadi jawaban yang tepat adalah yang tadi, yang terakhir ya, all members of Gayatri Devi Senior Secondary School. Berikut kita lihat nih bentuknya. You are cordially invited to Kenny Kendra Hendrickson's 7th birthday party Saturday, dan semuanya sini tercantum ya. Intinya ini adalah sebuah undangan untuk menghadiri birthday party. Nah, kita lihat nih, ini kenapa kok yang seperti ini disebut jenis formal, karena kita lihat ciri dari frasa yang digunakan. Ada kata you are cordially invited to. Kata cordially invited itu merupakan formal. Nah, bentuk ini ya, kita lihat nih pertanyaannya. Which part is showing formal letter? Tentunya berada di, kita balik lagi tadi, mana yang menyatakan formalnya, berarti ada di sini depan nih. Nah, you are cordially invited to, berarti ini masuk kategori yang opening. So the answer is the opening of the letter. Oke, itu salah satu ciri dari formal letter tadi ya. Berikut, this one is your ability to understand which expressions are used in formal spoken language. Nah, kita lihat di sini yang berwarna ya, the yellow ones are the right answer. I wonder whether you like to join me for dinner tomorrow. Salah satu cara untuk mengundang seseorang untuk bergabung dalam acara dinner. Kemudian bisa juga dengan kata atau kalimat seperti ini. Would you care to join us for dinner? Atau yang lebih bersifat formalnya, lebih ini banget ya, udah tingkat tinggi, ini udah sangat sopan sekali. I was just wondering if you would like to come over for dinner tonight. Selain itu bisa juga kita gunakan we would be pleased, we would be delighted or very happy to have you over for dinner tonight. Kemudian thanks for asking, I'm afraid I'm busy tonight. Itu juga masuk kategori yang formal, menolak atau decline atau reject the invitation secara halus. Sedangkan untuk yang informal yang tercantum berwarna putih di sini, ini cara mengundangnya ya. Why don't you come to our dinner tonight? Jika Anda tidak ingin atau ingin menolak ya, sorry, I don't think I can make it. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Untuk lebih detail silahkan Anda melihat video tentang formal invitation sebelumnya yang telah saya post. Dan untuk lebih mengingat, Anda bisa mengunjungi kembali di link yang saya cantumkan ini. Baiklah, demikian yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa di topik yang berikutnya ya. See you everyone.
Goodbye.